Yang saya sampaikan kenapa menjadi ribuan, bahwa ada satu ketika seorang hamba Tuhan bagaimana ketika melayani di salah satu tempat di Indonesia juga, tiba-tiba tidak pulang-pulang dan pulang tinggal nama. Itulah yang disebut dengan penganiayaan tubuh. Beberapa bulan kemarin, tahun lalu, beberapa bulan kemarin kita mengingat bersama tentang kejadian waktu di Sulawesi Tengah. Bagaimana satu rumah dibakar, ya. Saya prosek ke Pak Kapolsek, karena dia langsung telepon ke Sulawesi Tengah dengan Kapolda. Ternyata betul itu terjadi dan video saya terima. Itu yang disebut dengan penganiayaan tubuh. Jadi tidak ada lagi semua dipakukan di kayu salib. Jadi penganiayaan tubuh itu ada. Jadi tidak ada yang bilang tidak ada. Saudara, saat kita kemarin saya sudah bilang bahwa itu akan kita alami. Dan mungkin kita tidak alami seperti yang mereka, tapi kita akan alami seperti kesusahan, pesan, dan itu satu yang namanya penganiayaan. Untuk kalau yang saya bilang tadi tinggal nama pulang, menginjil, saudara, itu mempertahankan nama Tuhan Yesus. Sehingga ada satu kelompok yang tidak menyetujui, tidak suka, sehingga mereka menganiaya, bukan cuma menganiaya, menghabisi nyawa. Jadi tidak ada ceritanya bilang tidak ada lagi penganiayaan, kita tidak akan alami penganiayaan itu. Jadi saya cuma luruskan ya, Bapak Ibu ya, saudara-saudara ya. Jadi ya puji Tuhan, kita berdoa lah supaya penganiayaan itu jauh dari kita, amin. Ya, kita tetap berseru kepada Tuhan karena memang untuk mengambil rekomendasi, untuk mengambil gambaran, tidak bisa jauh-jauh ke luar negeri, ke daerah kita sendiri ya. Bapak Ibu ngerti ya? Saya luruskan dikit ya. Jadi firman Tuhan itu semuanya tergenapi, tidak ada yang tidak tergenapi. Jadi sedikit saya terselit dalam akhir zaman bahwa begini, saat kita belum mati, kemudian kita masuk kepada masa tribulation atau masa 3 tahun ya, 3,5 tahun penganiayaan antikris. Ketika udah masuk masa penganiayaan antikris, kita masih ada di dalam dunia ini. Nah, kemudian kita masih mempertahankan nama Yesus Kristus itu, nama Tuhan itu, ya. Saudara, itulah yang disebut dengan penganiayaan tubuh. Mungkin kita akan kehilangan telinga satu untuk nama Yesus ketika antikris ancam mau terima Tuhan, mempertahankan iman, atau ikut dengan antikris. Oh, saya tetap ikut dengan Tuhan Yesus. Hilanglah telinga satu, hilanglah mata satu. Tapi kalau kita bilang kita takut untuk kehilangan anggota tubuh kita, saya ikut antikris, udah aman, 3,5 tahun Anda bersama-sama dengan antikris, ya. Tapi setelah masuk masa 1000 tahun damai, saudara, itu ada penghakiman. Semua iblis dirantai, semua setan-setan dirantai, ya. Selama 1000 tahun damai itu tidak ada kesusahan. Setelah masa lewat 1000 tahun damai, itu yang disebut dengan penghukuman, ya. Siapa yang mau ke surga, siapa yang mau ke neraka, di sini dirantai, dan sudah selesai, mereka masuk ke alam baka, ya. Dan orang yang percaya siap masuk ke dalam kerajaannya Tuhan, amin. Firman Tuhan sudah siap ya. Hari ini kita sedang masuk di masa-masa akhir zaman, saudara. Hari-hari ini buka awal tahun aja udah berapa banyak kejadian-kejadian yang sangat-sangat menunjukkan kita bagaimana banyak bencana alam terjadi ya, tanah longsor, banjir, saudara. Di Manado sekarang itu lagi banjir luar biasa juga ya, tanah longsor juga khusus di kota Manado, saudara. Saya sampai hari ini saya hubungi keluarga di Manado, belum ada jawaban, saudara ya. Saya coba telepon lagi. Terakhir saya hubungi katanya aman, saudara ya. Jadi doakanlah keluarga kami, papa saya khususnya ada di sana, kakak saya di sana, bapak keluarga saya juga. Ya karena memang khawatir saya karena mereka tinggal di gunung ya, di tebing lah gitu kan. Karena di bawah jalan raya, mereka ada di atas. Yang saya takutkan yaitu ya, sejak kejadian-kejadian hujan deras dan tanah longsor, ya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga dan
melindungi keluarga kita. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Kalaupun ada orang-orang dengan sengaja mencelakakan kita, membuat kita sakit, membuat kita menderita, ya udah, Pak Victor nyanyikan saja. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saudara, mengampuni, mengasihi itu sama seperti Tuhan sudah lakukan tanpa pamrih. Amin. Ya kan, teman-teman. Ya. Saya sedikit saya akan sampaikan khotbah saya dari sesi ini, udah masuk sesi kedua khotbah. Baik, saudara, kita buka Filipi pasal 4 ayatnya yang pertama, ya. Filipi pasal 4 ayatnya yang pertama berbunyi demikian. Filipi 4 ayat pertama berbunyi demikian. Saudara lihat di slide. Oh, slide kita ini lagi. Masih lihat ya, masih kelihatan ya. Mari baca sama-sama. 4 ayat 1, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasihi dan yang merindukan sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Terima kasih, silakan duduk kembali. Paulus menyampaikan kepada jemaat Filipi berkata bahwa bagaimana hari-hari ini kita meneguhkan iman kita. Amin. Ya, hari-hari ini kita sedang mengalami suatu bencana besar, dan seperti bilang kesaksian tadi bahwa kita ini tinggal menunggu waktu. Benar kan? Kita ini lagi ngantri, saudara, kepada kematian. Saudara, dengan bertambahnya usia kita di dunia, maka berkuranglah waktu kita di dunia, benar kan? Ya, kita ini lagi ngantri, saudara. Ya, kebetulan hari ini, tahun ini jadwal grupnya Sriwijaya, grupnya Mamuju, Sulawesi Barat, mereka mengalami kecelakaan tanah longsor. Bahkan saudara, ada yang meninggal. Mereka udah waktunya mereka. Dan sekarang kita di mana? Waktunya kita kapan? Nah, tinggal kita mau berserah kepada Tuhan. Waktunya Tuhan, yang udah terserahnya Tuhan, kapan giliran saya siap gitu. Yang penting selama kita berada di dalam dunia ini, selama kita masih hidup dalam dunia ini, itulah cara kita untuk berubah supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kelak satu waktu nanti kita menghadap tahta pengadilan, tahta Tuhan, maka kita sudah siap mempertaruhkan apa yang kita telah buat selama kita hidup di dalam dunia. Apakah itu berkenan, apa tidak berkenan, saudara? Jadi yang saya mau sampaikan kepada kita semua, tekun-tekunlah mencari Tuhan. Amin. Dalam keadaan apapun, saudara, datang mencari Tuhan. Sekali lagi, berkali-kali saya sampaikan kepada saudara-saudara, kepada kita semua, jangan sampai kita napas kita tinggal satu-satu baru kita ingat Tuhan. Pak Victor, waduh, orang tentang dokter ya, jadi obatnya paten terus ya kan? Wah, ternyata ada Tuhan kan? Akhirnya batuknya hilang. Kenapa? Karena kasih Tuhan, karena kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup setiap orang yang percaya. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Nah, kenapa mau sampaikan berdirilah teguh di dalam Tuhan? Saudara, cara untuk mengatasi ini Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi bahwa harus berdiri, harus kuat, karena keadaan dunia sekarang hari-hari ini sedang bergejolak, saudara. Sedang ada bencana di mana-mana. Puji nama Tuhan bahwa Kalimantan tuh masih aman, Kutai Timur, Kaliorang aman, ya toh, ya. Saya lihat belakang gereja kemarin pas hujan lama aman.
ada tanda-tanda retak longsor dan lain sebagainya, puji Tuhan ya. Kemudian apalagi banjir jauh ya. Paling kalau cuma hujan semalam paling ada Suwana aja kan, jauh dari sini tuh. Suwana itu langganan banjir, kalau hujan juga langganan banjir ya. Jauh lah dari kali orang saudara. Masih dalam keadaan terpelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita yang masih terpelihara oleh Tuhan, Alkitab berkata kita berjaga-jaga, amin. Berdiri teguh di dalam Tuhan, di dalam pengajaran, di dalam firman yang kita dapat. Hati-hati saudara ketika Anda menerima firman, kita cerna baik-baik. Sekarang banyak sekali hal-hal yang menyesatkan kita, saudara. Ya, oleh sebab itu kita saling benar-benar apakah ini benar-benar atau tidak, apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Nah, sudah perhatikan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Sebab apa tadi? Sebab persoalan, masalah, bencana alam kita ada yang di depan mata kita itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Benar ya? Oleh sebab itu, bagaimana saya sampaikan kepada saudara-saudara, bagaimana cara kita mengatasi atau bagaimana cara kita untuk bertahan di tengah-tengah keadaan dunia sekarang? Bertahan. Bagaimana supaya kita terhindar ya dalam keadaan-keadaan seperti hari-hari ini, saudara. Seandainya misalnya ada tanah longsor ya, kita percaya bahwa Tuhan memagari kita. Kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Dijauhkan dari segala pertikaian antar suku ya, agama, dijauhkan. Kita doakan semua itu supaya kita aman ya, supaya kita bebas dan supaya kita hidup senang dan diberkati oleh Tuhan. Cara untuk bertahan, cara untuk kita mengatasi akan masalah, akan persoalan, akan problem itu, saudara. Satu, saya mau sampaikan di dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat yang 20, Alkitab berkata apa, saudara? Janganlah berhenti mengikut Tuhan. Perhatikan firman Tuhan berkata demikian. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Coba kita baca di sana 12 ayatnya yang ke-20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, janganlah takut. Sekali lagi, janganlah takut. Minggu kemarin saya sudah sampaikan kepada kita semua, berbicara tentang janganlah takut. Dia El Shaddai, Dia Allah Maha Kuasa, Dia Immanuel, Dia menyertai seluruh keberadaan di hidup kita. Amin. Haleluya. Jangan takut. Yesaya 43 dikatakan jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir. Ya. Bahkan ayat 4 di sini dikatakan bahwa oleh karena kau berharga di mataku dan mulia, maka aku ini apa? Mengasihi engkau. Kalau kita sudah dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, mari jemaat-jemaat Tuhan, tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah khawatir, karena yang menolong kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian-kesaksian tadi tuh kita sudah dengar tuh, kesaksian Pak Albert, Pak Mantono, Pak Victor. Itu semua menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan yang hebat. Saya mau sampaikan saudara, sampai hari ini pertolongan itu nyata, amin. Sampai hari ini mujizat itu nyata bagi kita. Sampai hari ini tangan Tuhan masih menolong kita dan akan menolong sampai selama-lamanya. Ingat kata firman Tuhan, Tuhan itu setia sampai selama-lamanya. Yang walaupun manusia itu kadang-kadang tidak setia kepada Tuhan, benar? Ya, jujur kita mau sampaikan, kadang-kadang saya juga tidak setia kepada Tuhan. Tapi ingat, Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya Dia tetap Allah dan Dia tetap menyertai, Dia tetap menolong dan Dia tetap memberkati hidup kita. Kita tidak pernah mengalami kesusahan, tidak pernah mengalami yang namanya lapar, haus, menderita. Tapi toh kalaupun itu terjadi, ku tetap cinta Tuhan. Amin. Tahu pujian berkata, pujian lama. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya
Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ingin Yesus sampai selama-lamanya. Jadi mengiring Yesus itu bukan cuma di saat senang. Mengiring Yesus bukan cuma di saat kita punya kelimpahan, tapi di saat-saat kita susah, di saat-saat kita mengalami keadaan sulit pun, kita tetap mengiring Tuhan. Amin. Toh Tuhan tidak pernah berjanji, dia bilang langit selalu biru, kata pujian, toh langit selalu biru. Dia tidak pernah berjanji bahwa jalan yang kita tempuh itu selalu apa? Rata. Tapi walaupun demikian, Allah telah berjanji, Tuhan telah berjanji bahwa aku tetap menyertai engkau, aku tetap menolong engkau. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak terbakar oleh api itu. Apabila engkau berjalan melalui sungai-sungai, engkau tidak akan terhanyutkan. Karena apa? Sang penguasa, pencipta alam semesta, dialah Tuhan kita yang meneguhkan kita, yang memegang kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Ya kan? Amin, jemaat Tuhan. Pernah Anda merasakan tidak pernah dipegang oleh Tuhan? Tidak. Selalu saya ditolong, selalu saya dijaga oleh Tuhan. Haleluya, selalu saya dipegang oleh Tuhan. Ya, kalaupun cuma ada insiden-insiden sedikit, itu supaya kita teguh berdiri apa? Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan berhenti. Ya, kalau kita berkata, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan itu, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa. Kalau tidak salah ini akhir Desember saya sampaikan ayat ini. Ya, saya sampaikan kepada saudara-saudara, jangan pernah kita berhenti mengikut Tuhan. Ya, karena ketika kita berhenti mengikut Tuhan, selesai hidup kita. Ya, walaupun hidup kita tidak berhenti mengikut Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Dia selalu berikan kita makan, dia selalu berikan kita minum, dia selalu berikan kita pertolongan, dia selalu berikan kita perlindungan. Kenapa? Karena sifatnya Tuhan adalah dia tetap setia. Haleluya. Yang sekali lagi yang saya katakan, kadang-kadang manusia itu tidak setia, tapi dia Tuhan tetap setia menolong kita. Ya, Yosua 24 ayat 20, jika kita meninggalkan Tuhan, maka kita berkata Tuhan binasakan kita. Itu Yosua 24 ayat 20. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, saudara, bagaimana cara kita untuk melangkah bertahan di tengah-tengah ujian yang kita hadapi, yang dunia sedang hadapi hari-hari ini. Yang kedua, masuk ke pasal yang ke-44 ayat 5 sampai yang ke-9 berkata bahwa percaya bahwa hanya Tuhan yang memberi kita apa? Pertolongan. Baca saudara, Mazmur 44 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. 44 ayat 5 sampai 9. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi aku. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan nama mula kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Ayat 7 baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku apa? Kemenangan. Ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Ayat 9. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua bahwa bukan oleh kekuatan kita dapat bertahan. Kita berkata bahwa sebab bukan kepada panahku. Itu kan alat-alat untuk berperang, membela diri, pedang, panah, perisai, saudara. Saya mau kasih tahu, kita berkata bukan itulah itu yang membuat engkau menang dan bertahan, tetapi sebetulnya yang membuat engkau menang dan bertahan dan mampu mengatasi segala persoalan itu adalah siapa? Karena kekuatan daripada Tuhan. Amin.
kemenangan, perlindungan, pertolongan kita adalah Tuhan. Saksian Paulus tadi, bukan karena kekuatan kita sendiri. Benar ya? Bukan karena kuat saya sendiri, tapi semua karena pertolongan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 Yeremia. Diberkati engkau ketika engkau mengandalkan Tuhan. Amin. Ketika kita mengandalkan dan percaya kepada Tuhan, maka disitulah kita akan diberkati oleh Tuhan. Ingat, pertolongan kita bukan panah dan pedang ya. Pertolongan kita bukan karena pekerjaan kita, bukan karena keuangan kita, bukan karena harta, benda, jabatan kita, bukan. Tapi pertolongan kita adalah datang dari Yesus Kristus, sang sumber kekuatan itu. Yang ketiga, Kisah pasal yang ke-15 ayat 24, bagaimana kita dapat bertahan menghadapi satu persoalan-persoalan dunia ini. Kisah pasal 16 ayat yang ke-25 berkata bahwa dekat dengan Allah, maka disitulah kita akan mengalami mujizat yang besar. Saudara, ketika Anda mau melihat karya-karya Allah yang dahsyat, ketika kita mau melihat karya-karya Tuhan yang hebat, saudara, Anda harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana Anda mau diberkati kalau Anda tidak dekat? Bagaimana Anda melihat mujizat kalau kita mengabaikan yang namanya Sabat Tuhan, hari Tuhan, hari beribadah? Bagaimana kita melihat karya-karya Allah yang hebat, yang besar, yang dahsyat kalau kita acuh dengan Tuhan? Saudara, satu hal saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Kalau kita mau mengalami mujizat yang besar dari Tuhan, kalau kita mau merasakan mujizat yang hebat, satu kunci, dekat dengan Tuhan. Mazmur berkata begini, hanya dekat Allah saja aku apa? Tenang. Ketika kita mendekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu mendekat dengan kita. Ketika Tuhan sudah mendekat dengan kita, saya yakin mujizat-mujizat, karya-karya Allah yang hebat akan menyertai kehidupan setiap orang yang percaya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat ke-5 berkata begini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Perhatikan, tengah malam mereka itu berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Jalan itu adalah yang disebut dengan dekat kepada Tuhan. Kalau kita mau menyanyikan puji-pujian, ketika kita mau bersorak bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita datang ke gereja tanda kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka disitulah karya-karya Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam hidup kita semua. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat firman Tuhan berkata begini, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Perhatikan saudara, Paulus dan Silas tidak bisa lakukan itu kalau mereka tidak dekat dengan Tuhan. Manusia, umat Tuhan, kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan, maka mujizat Tuhan itu juga akan jauh daripada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita dekat dengan Tuhan, saya mau kasih tahu saudara, mujizat itu dekat dengan kita. Amin. Mau mengalami mujizat Allah, haleluya, mau mengalami pertolongan Tuhan yang hebat, saudara, Alkitab berkata ketika sedang doa, sedang penyembahan kepada Tuhan, sendi-sendi penjara itu goyah, saudara-saudara. Haleluya. Bukankah ini suatu kuasa Allah yang hebat? Jemaat-jemaat, mau tidak Anda mengalami kekuatan kuasa Allah yang hebat itu? Datang, serahkan hidupmu kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, bersujud menyembah di kakinya Tuhan, maka engkau akan memperoleh kasih, kuasa, anugerah, dan mujizat itu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan saja bersama-sama kita berdiri. Saudara, hari-hari ini banyak badai, banyak gelombang yang harus kita lewati, banyak persoalan-persoalan, masalah-masalah yang harus kita lewati, saudara. Mungkin kadang-kadang tidak sehebat yang kita pikirkan, tapi itulah yang diberikan Tuhan bagi kita. Keadaan-keadaan sekarang membuat hati kita, Paulus berkata, kuat, berdirilah teguh. Hari-hari ini kita mau berdiri teguh di dalam Tuhan. Ketika kita mau berdiri teguh di dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh karya-karya Allah yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa itu. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Haleluya.
jamaah Tuhan datang dan berseru kepada Tuhan. Nama Yesus adalah kota benteng yang teguh. Nama Yesus adalah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Percayalah kepada kasih Tuhan, percayalah kepada kuasa Tuhan, maka engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Jamaah Tuhan menginginkan kepada kita tetap setia melayani Tuhan, tetap setia mengiring akan Tuhan.